khamar itu haram, jangan diminum. Dia nuangkan nih, dia haram, dia berdosa, lagi menuangkan khamar, tapi tetap kewajiban untuk dakwah tidak lepas dari dirinya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari akhina Fuad Saifullah dari Probolinggo. Saya izin bertanya nih Habib. Penjelasan tentang surat As-Saff ayat ketiga, kabur maqtan indallah an takuna ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ketika kita menasihati kebaikan kepada seorang, terkadang mungkin iman lagi turun atau godaan setan. Kita terjerumus terhadap dosa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Penyesalan tentunya Habib. Namun apakah kita masih pantas untuk memberikan nasihat kepada orang lain, katanya Habib? Kalau nasihat itu harus diperbolehkan hanya orang yang sempurna, maka yang hanya bisa nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Beliau tidak memberi syarat. Jangan kau nyampaikan kecuali yang sudah kau amalkan. Enggak. Kita ini diperintahkan dua hal oleh Allah. Setelah kita mengetahui ilmu, maka kita wajib satu mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Setelah kewajiban menuntut ilmu sudah kita ketahui, maka kewajibannya itu ada dua. Kita amalkan. Kita tahu ilmu sholat, maka kita wajib sholat. Kita tahu ilmunya puasa, bahwa puasa itu wajib, maka kita wajib untuk berpuasa. Yang kedua, kewajiban kedua adalah kewajiban mengajarkan ilmu itu. Balighu anni walau ayat, sampaikan kewajiban sholat, sampaikan kewajiban puasa, ajak orang sholat, ajak orang untuk puasa. Demikian semua kewajiban dan anjuran yang Allah suruh untuk kita melakukannya. Dua hal, kata Habib Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah, dua hal ini yang wajib kita lakukan setelah kita punya ilmu. Wajib mengamalkan ilmu dan wajib mengajarkan ilmu. Habib Abdul Haddad mengomentari, bagi orang yang sempurna, setelah dia punya ilmu, dia amalkan dan dia ajarkan. Ini istimewa nih. Ini istimewa dan ini yang paling afdal. Ini kita ingin semuanya. Tapi bagi yang kedua, bagi yang setelah tahu ilmu, dia mengajarkan tapi belum mengamalkan, ini lebih baik daripada udah nggak ngamalin, nggak ngajarin, udah nggak ngamalkan ilmu, nggak dakwah ilmu. Karena orang yang pertama tadi, yang ngajarkan ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmu, dia melaksanakan satu tugas, meninggalkan satu tugas. Kan tugasnya dua nih, kewajibannya dua, ngamalkan dan ngajarkan. Kalau dilakukan satu, dia melaksanakan satu kewajiban, meninggalkan satu kewajiban. Lebih ringan daripada udah nggak ngamalin, tidak ngajarin, dia meninggalkan dua kewajiban. Nah, yang penting, terus ayat ini gimana? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah. Kamu mengatakan, mengajak apa yang enggak kamu amalkan. Ini kata guru kita, bagi orang yang tidak meminta dirinya untuk mengamalkan apa yang dia ucapin. Tidak ada penyesalan. Dia nyuruh orang bangun malam, dia enggak bangun malam dan tidak menyesal. Dia menyuruh orang istiqamah baca Quran, dia enggak baca Quran dan tidak meminta dirinya untuk baca Quran.
Dia menyuruh orang untuk menjaga pandangan matanya, dia enggak jaga pandangan matanya dan dia tidak merasa bersalah. Ini masuk dalam ayat ini. Tapi orang yang menyuruh seseorang bangun malam, dia belum bisa istiqamah bangun malam dan dia merasa jadi orang jelek, dia menuntut dirinya untuk berusaha melaksanakan bangun malam itu, enggak masuk dalam ini. Bahkan dari pentingnya kita dakwah, karena trik syaitan itu dalam kitab Dakwah Utama Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan termasuk trik syaitan untuk kita enggak dakwah itu, syaitan membisikkan kepada kita, kamu ini orang jelek, kamu ini orang yang masih enggak ngamalkan ilmu, kamu ini enggak ikhlas, mau ngajak orang. Dibawalah ayat ini oleh syaitan, kabura maqtan indallah. Akhirnya tujuan syaitan apa? Udah kamu enggak usah ngamalkan ilmu dan enggak usah ngajak orang. Ala kulli hal, sampai dikatakan dalam makalah ada riwayat, ala sagil kas an yanhal jullas. Ini menunjukkan bagaimana kewajiban kita dakwah. Ala sagil kas, ini kas itu gelas. Kalau ada orang ditugaskan untuk menuangkan khamar. Khamar nih. Dia bawa ceret khamar, menuangkan orang di gelasnya khamar. Orang yang menuangkan khamar ini masih ada kewajiban dia untuk melarang orang-orang yang di hadapannya itu untuk minum khamar. Khamar itu haram, jangan diminum. Dia nuangkan nih, dia haram, dia berdosa, lagi menuangkan khamar, tapi tetap kewajiban untuk dakwah tidak lepas dari dirinya. Dia masih tetap harus melarang orang-orang untuk minum khamar. Ini khamar haram loh ya, jangan diminum. Ini khamar haram, jangan diminum. Sampai seperti itu kewajiban dakwah tidak terlepas walaupun bagi orang yang menyajikan khamar itu sendiri. Ala kulli hal, amalkan ilmu yang kita dapatkan semampu mungkin. Kita iman kita naik dan turun dan itu kita sadari. Tapi dengan kita berdakwah itu dikatakan oleh ulama membawa diri kita untuk mengamalkan. Sampai sebagian mengatakan kalau kamu ingin mengamalkan ilmumu, ajarkan ilmumu itu. Ajarkan ilmumu, maka kamu akan menuntut dirimu untuk mengamalkan itu. Walaupun tidak sempurna, kita tahu. Tapi proses, karena kesempurnaan itu proses ya. Akhir.